dipersembahkan oleh Pemirsa, ketuk palu hakim sudah kita dengarkan. Vonis pun rampung diputuskan. Namun masih ada banyak catatan pembelajaran agar penegakan hukum dan sistem peradilan kita bisa semakin ideal. Inilah kontroversi selengkapnya, tumpukan catatan usai putusan bersama saya Zilvia Iskandar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir. Yang pertama ada 6 orang narasumber di studio. Di sebelah kiri saya ada Bapak Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Brigadir Yosua. Kita berikan tepuk tangan. Pak Samuel, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya adalah Ibu Rosti Simanjuntak, ibu dari almarhum Brigadir Yosua. Ibu Rosti, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Dan juga ada penasihat hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Bang Kamar, selamat malam. Di sebelah kanan saya ada mantan hakim konstitusi yang juga pernah menjadi mantan hakim Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri. Ada Pak Marwarar Sihaan. Pak Maru, selamat malam. Kemudian mantan Kabar Reskrim Bapak Susno Duaji. Pak Susno. Dan juga pakar hukum pidana Dr. Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di kontroversi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa vonis untuk terdakwa 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah selesai dibacakan oleh majelis hakim. Dan kami sangat mengapresiasi pada malam hari ini ada orang tua Brigadir Yosua yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di kontroversi untuk mengulas kembali apa yang terjadi pada sepekan ini. Ibu Rosti, kita mulai dari vonis aktor intelektual Ferdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati. Hukuman mati dan 20 tahun. Itu sudah adil buat Ibu Rosti? Sebagai kami daripada keluarga, terlebih saya ibundanya almarhum Yosua, di dalam vonis yang telah diberikan oleh hakim, kami merasakan penegakan hukum di negara kita ini telah diwujudkan oleh hakim perpanjangan tangan Tuhan yang kami telah yakini dari awal, agar karena hakim di sini bisa menentukan atau memberikan hukuman yang semaksimalnya itu hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Jadi sangat-sangat kami diberikan kelegaan di dalam vonis terhadap Sambo melalui hakim sebagai utusan Tuhan. Oke, kelegaan Bu ya? Kelegaan. Seperti yang Ibu Rosti mau, Iya, hukuman yang mati. sesuai dengan yang kami Ferdi Sambo. harapkan dan kami rindukan telah terpenuhi. Pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo terwujudlah di sana, dia mendapatkan vonis hukuman mati. Begitu juga kepada Putri Chandrawati sebagai pemicu daripada pembunuhan berencana kepada anakku almarhum Yosua, yang dia selalu berkelit-kelit dan melakukan segala fitnahan kepada anakku mulai dari Duren 3 yang telah di SP3-kan atau sudah tertutup tidak ada tindak pidana, berlanjut lagi berubah ke Magelang yaitu pemerkosaan dengan melakukan segala fitnahan yaitu dibanting-membanting dan tidak ada visum dan tidak ada barang bukti OTT apapun. Dan kami suatu keheranan sebagai saya seorang ibu
teganya seorang perempuan yang tidak memiliki hati nurani untuk melakukan pemicuan di dalam pembunuhan berencana kepada ajudannya sendiri yang sudah begitu bertanggung jawab di dalam pekerjaannya, yang selalu mengawal dan hormat kepada orang tua, terlebih kepada Putri Chandrawati. Jadi di sana pantaslah dia diberikan hukuman yang seberat-beratnya, terpenuhi juga yaitu pasal 340 dengan tuntutan vonis 20 tahun. Ibu kaget gak Bu ketika dari tuntutan 8 tahun ternyata hakim malah menjatuhkan lebih ultra petita 20 tahun? Ya, selaku manusia biasa, apalagi saya dari bundanya almarhum Yosua, memang melalui dari tuntutan jaksa penuntut umum, kami memang sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat miris hati. Begitu terpukulnya dengan pembunuhan ini kepada anak kami, menimbulkan kepedihan yang sangat mendalam. Namun Tuhan sudah telah pakai hakim memberikan hukuman yang semaksimalnya kepada Putri Chandrawati. Memang kami mengagungkan yaitu hakim, majelis hakim yang mulia dipakai Tuhan memberikan hukuman yang seberatnya kepada Putri Chandrawati maupun Ferdy Sambo. Ada satu lagi hal yang penting dalam pembacaan pertimbangan hakim. Hakim tidak meyakini ada kekerasan seksual. Hakim mengatakan tidak ada bukti valid telah terjadi kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Ketika Ibu mendengar itu, apa Bu yang Ibu pikirkan saat itu? Di saat Bapak Hakim yang mulia membacakan, tidak adanya pelecehan, tidak adanya pemerkosaan, tidak adanya perselingkuhan. Kami mengharapkan, apalagi saya seorang ibunda yang melahirkan anakku, yang mengerti akan bagaimana karakter anakku dan perilakunya mulai dari kecil hingga besar. Karena saya seorang ibu selalu mendidik anak itu agar berbuat yang baik dan hormat kepada siapapun. Itu telah dinyatakan dia semasa hidupnya maupun kepada saudaranya atau siapapun yang ada di sekitarnya. Jadi saya tidak yakin itu akan dilakukan dia kepada Putri Chandrawati sebagai atasannya. Jadi kami di sana suatu keheranan yang fitnahan itu, kami rindu agar nama anak kami almarhum Yosua dipulihkan daripada fitnahan-fitnahan yang mereka lakukan untuk menggiring opini agar lari mereka dari pertanggungjawaban perbuatan kejahatannya. Jadi mohon anak kami tetap didukung. Semua publik juga mohon didukung anak kami agar nama pemulihannya, harkat dan martabat keluarga juga dipulihkan. Itulah harapan dan kerinduan kami sebagai bunda yang telah melahirkan anak kami yang telah dirampas nyawanya secara sadis dan keji. Baik. Pak Samuel, bukan kekerasan seksual, tapi hakim menyimpulkan ini sebagai motif sakit hati Putri terhadap Yosua. Bapak bisa menerima motif itu? Apakah Bapak masih bingung dengan penjelasan hakim soal itu? Saya kembali ke belakang ya. Semenjak kami dengar ini peristiwa, kami bersama istri dan anak saya yang 2 orang yang perempuan, kami mendengar bahwa terjadi tembak menembak. Kami selaku orang tua, saya selaku ayah dan ibunya, istri saya, kami berbicara dari batin, kontak batin. Kami tidak percaya sedikit pun bahwa anak kami ini terjadi tembak menembak. Secara tidak sadar, boleh kita bilang istri saya ini di mobil sering mengigau nangis. Dia tidak ditembak, dia disiksa, dia tidak tembak menembak, disiksa, ditembak. Jangan mengigau dulu. Tidak, itulah yang terjadi di mobil mulai dari Padang Sidimpuan sampai ke Jambi. Perjalanan kurang lebih 22 jam. Memang apa adanya yang di firasat kami terbukti di pengadilan. Apalagi sesudah terjadi persidangan, di sana itu dituduhkan kepada anak kita almarhum Yosua, yang pertama pelecehan, yang kedua pemerkosaan, dan yang terakhir disimpulkan oleh jaksa penuntut umum perselingkuhan. Di sana kami sempat tidak bisa melihat wajah orang di Sungai Bahar Jambi. Kenapa Pak? Ya kita selaku, boleh dikatakan saya sendiri adalah seorang pemuka di gereja. Jadi saya melihat jemaat di gereja itu, saya tahanlah. Tapi saya selalu berdoa, apa yang terjadi sebenarnya Tuhan. Dan di dalam persidangan kemarin, timbullah keputusan dari hakim. Semuanya yang dituduhkan sama almarhum dikesampingkan, artinya tidak ada.
Jadi timbullah keputusan hakim bahwa terjadi sakit hati dari si putri terhadap almarhum. Memang di persidangan kemarin tidak tidak dijabarkan apa proses proses Yang sakit membuat hati. akhirnya sakit hati itu apa? Saya bukan menuduh dia apa-apa ya, cuman saya teringat kepada Alkitab terhadap Yusuf. Saya melihat ini seperti kisah Yusuf terhadap istri raja. Siapa namanya tuh? Potifar. Istri Potifar ini kan sangat suka sama Yusuf. Yusuf ini orang yang sangat ganteng. Imannya teruji. Ketabah semua teruji. Bermacam cara dilakukan oleh istri Potifar ini untuk merayu Yusuf. Yusuf tahan, Pak. Jadi di puncaknya istri Potifar ini sengaja memanggil dia ke kamar dan mengoyak-ngoyak bajunya dan dia melapor pada suaminya. Akhirnya si Yusuf jadi ditersangkakan, dia istilah kita sekarang. Jadi, Bapak merasa ada kemungkinan itu terjadi pada Yosua? Saya tidak membilang ada kemungkinan seolah-olah nanti saya menuduh si putri ya, tapi saya membayangkan apakah begini begitu itu. Tapi saya menduga juga bahwa majelis hakimlah yang tahu apa yang sebenarnya tentang sakit hati tadi. Tapi dengan hakim bilang itu adalah sakit hati, bukan kekerasan seksual, itu lebih melegakan buat Pak Samuel? Kami sangat lega, apalagi saya selaku ayah almarhum dan ibunya, kami merasa lega bahwa di dalamnya itu semua tidak ada pemerkosaan, tidak ada pelecehan seksual dan perselingkuhan. Boleh terobati hati kami. Tapi dalam hal ini kami menghimbau, memohon kepada yang berwenang di dalamnya agar nama baik anak kami terutama nama baik saya dan istri saya segera dipulihkan. Dan saya Marga Huta Barat agar dipulihkan nama baik kami seluruh Marga Huta Barat yang ada di muka bumi ini, dan begitu juga istri saya selaku Marga Simanjuntak agar dipulihkan nama baik Simanjuntak di atas bumi ini. Oke, Bapak berharap ada pemulihan nama baik, spesifiknya oleh siapa, dalam bentuk apa, Pak? Saya maunya itu pemulihan nama baik segera, ya bagaimana prosedur untuk memulihkan nama baik seseorang yang sudah tercemar. Bang Kamarudin, seperti apa sih bentuk pemulihan nama baik, prosedur yang bisa ditempuh untuk pemulihan nama baik yang ingin diperjuangkan oleh keluarga Yosua? Jadi yang kita perjuangkan itu pertama pemulihan harkat dan martabat keluarga daripada almarhum. Yang kedua itu adalah restitusi, semacam pemberian ganti rugi kepada mereka. Yang berikutnya yang ketiga itu adalah mengangkat Joshua itu menjadi pahlawan kepolisian. Karena berkat martirnya Joshua telah membuka borok-borok yang ada di kepolisian, khususnya praktik mafia oleh Perdi Sambo CS. Nah, yang satu lagi adalah merelakan atau mengikhlaskan rumah dinas yang di Duren 3 itu toh tidak terlalu besar menjadi museum pengingat bagaimana jahatnya perwira tinggi kepolisian hingga membunuh ajudannya sendiri. Sekaligus juga menjadi pengingat agar para petinggi kepolisian hati-hati dengan istrinya dalam menerima informasi, karena istri para perwira tinggi ini kalau dia salah menghasut suaminya bisa berakibat kepada kematian. Pertama kematian kepada Joshua, yang kedua kematian pada suaminya sendiri. Karena ini yang terjadi pada Putri. Akibat hasutan daripada Susi yang diduga birahinya tidak terpenuhi. Susi? Siapa namanya itu? Siapa namanya? Si Putri. PC maksudnya. Akibat birahinya tidak terpenuhi di Magelang, dia menghasut Perdi Sambo, maka Perdi Sambo dijatuhi hukuman mati. Terpancing emosinya mewujudkan, karena selama ini juga dia sudah sakit hati kepada Joshua dari bulan Juni tanggal 19, maka dieksekusilah Joshua. Dia pikir tidak ketahuan, tetapi Elohim melihat apa yang mereka perbuat, kan begitu. Akhirnya sekarang justru suaminya si PC sendiri menjadi
terpidana mati. Dan sebentar lagi akan diwujudkan setelah inkrah. Karena tadi malam sudah saya laporkan lagi kejahatan mereka itu, yaitu pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pencucian uang. Sehingga tidak ada peluang bagi dia untuk diringankan. Karena akan menjadi residivis, kan begitu. Kenapa Bang ada pencurian kekerasan, itu apa yang dicuri? Yang dicuri itu pertama ketika dia mati jam tangannya. Yang kedua pin emasnya dari pemberian pimpinan Polri. Yang berikutnya itu handphone 2 unit. Yang berikutnya itu laptop. Yang berikutnya lagi dompetnya atau ATM-ATM-nya, buku tabungannya semua. Belum kembali sampai sekarang ya? Dan barang-barang lainnya. Kemudian uangnya. Bahkan sudah dikubur pun Joshua masih dicuri uangnya 200 juta. 2 kali 100 tanggal 11. Berbohong pula di pengadilan si Putri mengatakan itu uangnya, si Perdi Sambo mengatakan itu uangnya, Ricky Rizal mengatakan diperintah Putri untuk mencuri 200 juta itu. Dan saya berhasil membuktikan itu berdasarkan laporan intelijen. Ketika dicuri langsung saya kasih tahu ke Barreskrim. Kemudian saya berhasil mendapatkan transaksi-transaksinya itu, mulai daripada pembukaan rekening pakai uang Joshua sampai dengan kita tutup hari rekening. Tidak ada masuk 1 rupiah pun, baik uang Perdi Sambo maupun uang Putri. Lalu uang yang mana yang dimaksud si Putri, uangnya ada di situ. Silakan dibuktikan. Bang Kamarudin, yang Anda laporkan itu Verdi Sambo dan Putri Chandrawati? Ricky Rizal, Putri Chandrawati dan Perdi Sambo. 3 orang. Artinya karena mereka belum bertobat. Ini catatannya ya, karena mereka belum bertobat, maka saya lapor lagi. Andaikan mereka menerima talenta-talenta itu. Karena di tahun yang lalu saya berikan mereka 15 talenta. 1 orang 3 talenta. Mereka buang, yaitu talenta tentang mengakui kesalahannya atau menyadari kesalahannya. Tapi ternyata yang kedua meminta maaf, yang ketiga bertobat. Sebetulnya semua rata-rata saya berikan 31 orang. Tapi yang 4 orang membuat talenta itu semua, maka saya kumpulkan, saya berikan kepada Barada Richard Eliezer. Maka kita akan berbicara selanjutnya soal Barada Richard Eliezer. Ada salah satu faktor yang meringankan bagi Richard Eliezer sehingga divonis 1,5 tahun dalam pertimbangan hakim, disebutkan karena ada permohonan maaf dari keluarga Joshua. Kami akan mengulasnya sesaat lagi, pemirsa, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Pihak keluarga korban, Ibu Joshua dan Bapak Joshua dan kerabatnya, satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Dalam hukum manapun, hukum nasional kita maupun hukum agama, termasuk hukum adat, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum. Anda kembali bersama kami di Kontroversi, pemirsa. Ibu Rosti dan juga Pak Samuel, tadi Jampidum sudah menyatakan bahwa tidak akan mengajukan banding lagi atas putusan terhadap terdakwa Richard Eliezer. Hakim sebelumnya memvonis 1,5 tahun dan ternyata jaksa tidak mengajukan banding. Padahal sebelumnya jaksa itu menuntut Richard Eliezer 12 tahun. Jadi jomplang sekali sebetulnya antara tuntutan dengan keputusan hakim. Salah satu pertimbangannya adalah karena Eliezer ini sudah mendapatkan permohonan maaf dari Ibu Rosti dan juga Pak Samuel. Ibu Rosti, boleh kami dengar sekali lagi bagaimana pendapat Ibu soal vonis yang telah dijatuhkan hakim kepada Richard Eliezer 1,5 tahun? Buat vonis kepada Richard Eliezer, memang kami selakunya yang melahirkan anak kami, almarhum Joshua, sangat-sangat menyedihkan. Namun itu kami kembalikan kepada hakim karena hakim yang mulia yang memberikan putusan itu kepada Eliezer. Namun kami mohon kepada Eliezer, ini buatlah sangat-sangat pembelajaran yang sangat berharga agar jangan dia tergiur dengan janji-janji ataupun keserakahan di dalam karena banyaknya uang yang dijanjikan oleh Perdi Sambo sebagai penjahat di dalam pembunuhan, terlebih di dalam tubuh Polri ini. Semoga lah nanti Brada atau Richard Eliezer jangan arogan di dalam pekerjaannya. Kalau semoga dia juga dipakai Tuhan menjadi benar-benar tubuh Polri yang bersih, yang tidak ikut di dalam perbuatan-perbuatan kejahatan atau hal-hal yang negatif. Biarlah dia
diperhitungkan Tuhan dengan sesuai dengan janjinya atau perkataan jujurnya, dia datang ke keluarga sujud memohon maaf. Biarlah Tuhan nanti pertanggungjawabannya Eliezer kepada Tuhan di dalam vonis ini, karena dia sudah diberikan hukuman yang sangat ringan. Saya sebagai ibu sebenarnya sangat-sangat pilu di dalam hal ini, namun itu kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menghakimi apabila nanti Richard Eliezer tidak mempertanggungjawabkan segala perkataan atau perkataan jujurnya di hadapan persidangan, terlebih di hadapan Tuhan. Baik, Pak Samuel, apakah sejauh ini Anda sepakat dengan hakim kalau kasus ini akhirnya skenario jahat Verdi Sambo itu terbongkar karena Richard Eliezer? Karena Richard Eliezer juga sebetulnya banyak risiko yang ia pegang yang ia harus tanggung ketika dia menjadi satu-satunya justice collaborator untuk membongkar kasus ini. Pak Samuel merasa Eliezer sudah memenuhi janjinya? Ya, gini, ini persis dengan acara kita hari ini kontroversi. Saya mengerti di luar sana dalam hal keputusan hakim terhadap Richard Eliezer tentu tidak semua merasa terpuaskan. Pasti ada pro kontra. Apalagi hukuman dia 1,5 tahun. Dalam hal ini, mari kita kembali melihat konstruksi perkara ini. Dari awal mulai perkara ini, persoalan ini, hingga keputusan hakim. Kita lihat bulan-bulan pertama terjadi peristiwa ini, begitu kokohnya si Eliezer mempertahankan skenario Verdi Sambo. Akhirnya persoalan ini jadi abu-abu. Sulit diterawang, artinya sulit terungkap siapa pelaku utamanya. Jadi dalam hal ini Eliezer sudah berbalik arah 360 derajat. Dia 180 derajat. Dia terbuka sama Pak Kapolri Listio Sigit pun sampai dia memohon. Saya ingat persis itu Pak Kapolri yang mau bilang mau dia terbuka, mau dia jujur, asal saya jangan dipecat. Saya ingat benar. Jadi dalam hal inilah yang saya lihat dari awal persoalan ini tahap demi tahap hingga dia dijatuhi hukuman 1,5 tahun. Saya rasa menurut pendapat saya pribadi ya, kalau dia tidak terbuka, kalau dia tidak membuka suatu gurita persoalan ini, kemungkinan si Sambo tidak jadi dihukum mati. Ya. Saya sadar ini, padahal saya tidak mengerti soal hukum, saya orang awam soal hukum. Ya. Saya seorang petani. Ya. Jadi saya ikuti pasti abu-abu semua nih. Memang biar orang di luar sana tegas dan tahu bagaimana prinsip kami soal hukuman sama si Eliezer. Memang sebelah hati berat, pasti. Siapa yang rela anaknya ditembak? Tidak ada, kecuali orang gila. Siapa? Pasti kita tidak rela anak ditembak, apalagi penembaknya dihukum sekecil itu. Inilah yang menjadi pertimbangan bagi kita. Si Richard Eliezer pertama kali menembak si almarhum. Si Richard Eliezer yang minta ampun di hadapan kita dan dia bersedia membuka gurita persoalan ini, makanya terang begini. Boleh hakim mengetok palu sesuai dengan kesalahan-kesalahan mereka yang sudah beberapa hari kita lihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi oleh karena itu, mari kita dewasa memikirkan suatu persoalan hukum begini. Apalagi kita adalah anak kita sendiri yang meninggal ataupun terbunuh. Saya sendiri berprinsip, sebelah hati saya memang rasa pilunya itu pasti ada, pasti. Sebelah, ya kalau enggak dia bagaimana ya. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Yang diterima oleh Eliezer sekarang adalah hukuman dunia. Kalau memang dia masih berbohong, nanti masih ada hukuman Tuhan sama dia. Kita berdoa agar kita semua ditambahkan, terutama untuk Eliezer, segeralah dia bertobat dan bertobat kembali kepada jalan yang benar. Hakim pun di dalam membuat keputusannya, saya yakin hakim itu tidak semena-mena menjatuhi hukuman terhadap terdakwa. Pasti berdoa dia seturut dengan agama dia. Baik. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Samuel. Tapi yang pasti kita sama-sama sepakat bahwa Ibu Rosti dan juga Pak Samuel adalah
orang tua, figur orang tua yang begitu luar biasa. Dan kita akan terus berdoa semoga Ibu Rosti dan juga Pak Samuel terus diberikan kekuatan, ketabahan, dan boleh diberikan terang, boleh diberikan kebahagiaan dalam hidupnya nanti sampai seterusnya. Amin. Oke, Pak Susno. Ini peristiwa yang begitu luar biasa. Tadi seperti kata Bang Kamarudin, sedikit banyak membuka borok. Tapi di sini kita lihat, saya ingin Anda sebagai mantan Kabar Reskrim, di sini melihat ada orang tua yang sebetulnya anaknya itu menjadi ajudan dari seorang jenderal, tapi kemudian harus berakhir seperti ini. Dari sisi Pak Susno pernah menjadi Kabar Reskrim, apa yang bisa disampaikan kepada orang tua yang kehilangan anaknya seperti ini? Baik, pertama saya ketemu langsung dan kesempatan ini walaupun sudah lama, sekali lagi saya mengucapkan duka cita yang mendalam. Yang kedua, saya sangat salut, hormat kepada kedua beliau ini yang demikian tabah, kemudian menerima apa yang diputuskan oleh hakim yang telah menunjukkan keadilan dunia. Kemudian kita patut bersalut juga kepada ibu dan bapak yang dia nyatakan menerima maaf dari Eliezer. Kemudian menerima hukuman Eliezer yang menurut kita ringan. Tetapi hati nurani beliau berbicara. Tanpa Eliezer berbuka-bukaan, kasus ini tidak terbuka. Dan bahkan derita keluarga akan sangat mendalam. Kalau skenario Sambo yang dipakai terjadi tembak-menembak, bela diri, kemudian persoalan tembak-menembak karena Eliezer membela juragannya Tuan Putri, maka sempurnalah skenario itu. Terjadi berarti Yosua melakukan perbuatan seksual, percobaan perkosaan, betapa malunya keluarga. Dan percobaan pembunuhan. Dan percobaan pembunuhan, dan juga si Eliezer akan bebas dari hukuman. Kenapa? Dia membela diri. Tembak-menembak. Karena dia ditembak duluan, itu kan skenarionya. Luar biasa. Dan ini dari sekaligus menyelamatkan komandannya kan gitu. Dari tanggal 8 Juli sampai dengan setelah 17 Agustus baru terbuka. Luar biasa. Jadi artinya apa yang diberikan oleh undang-undang yang kita buat bersama melalui DPR tentang justice justice kolaborator dan putusan hakim yang mulia yang menurut saya sangat-sangat bijaksana dan beliau menghimbau untuk diterima. Saya kira itu suatu hal yang bagus sekali. Dan dari sidang ini, dari perkara ini fenomena yang sangat bagus untuk bangsa Indonesia. Di sini kita melihat bahwa kejujuran mulai dihargai. Kejujuran. Kita patut bangga sama hakim kita, walaupun kita agak kecewa sedikit dengan kejaksaan. Kejujuran dituntut 12 tahun, lebih berat daripada si pembuat. Putri dituntut 8 tahun, sementara Eliezer dituntut 12 tahun. Tapi di tangan hakim kita yang hati nuraninya baik, ini mengangkat citra pengadilan Indonesia. Yang selama ini kita mencibir pengadilan. Dengan 2 hakim agung ditangkap KPK. Kemudian beberapa hakim dijerat juga. Jaksa sudah menuntut seperti itu, kita bangsa Indonesia penuh tanda tanya. Apa iya hakim akan memvonis lebih tinggi daripada tuntutan? Ternyata hari ini, beberapa hari yang lalu, itu dijungkir balikan. Turun hukuman 90% ya Pak. Kemudian naik hukuman 250%. Luar biasa. Patut berbangga sama hakim kita. Tapi mungkin yang ingin juga kita dengar Pak Susno adalah, dan ini penting, bagaimana supaya tidak ada Yosua berikutnya. Kami akan mengulasnya sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Saya
Saya sebagai ibundanya Yosua bersama rekan-rekan beliau 94 ikut mengikuti persidangan. Mereka sudah melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa. Kami berharap sebagai orang tua agar memang sama seperti harapan Icat, agar kepatuhan dan kejujurannya bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dari kasus ini kita belajar bagaimana supaya tidak ada korban akibat relasi kuasa, bagaimana supaya tidak ada korban akibat kebohongan, akibat rekayasa. Pak Susno, Ya. bagaimana supaya tidak ada Yosua berikutnya, Pak? Bagaimana tidak ada lagi seorang bawahan yang harus teraniaya, yang harus tewas karena ulah atasan? Baik, yang pertama adalah pengawasan. Atasan tidak boleh begitu saja percaya kepada apa yang dilaporkan oleh bawahan. Contohnya, saat kasus ini pertama terjadi, Humas Polri Jakarta Selatan memberikan statement yang jauh berbeda dengan fakta yang terjadi. Berarti mereka tidak turun ke lapangan, tidak mengecek, tidak nalarnya memikirkan apa iya tembak-menembak benar. Satu. Yang kedua, harus juga menaati aturan. Contohnya, sejak pertama saya katakan, apa iya Baradae mempunyai senjata Glock? Itu suatu hal yang tidak masuk akal kan. Nah, siapa yang memberikan suratnya? Sejak kapan dia dilatih dan sebagainya? Mengapa itu terjadi? Mengapa rekayasa begitu terjadi? Karena pengawasan yang kurang. Jadi perlu diperbaiki pengawasan. Dan ini momen yang sangat bagus bagi institusi Polri termasuk institusi-institusi lain untuk memperbaiki pengawasan internal. Yang berikut lagi, kejadian seperti ini ternyata dilakukan oleh seorang jenderal bintang 2 yang punya posisi sangat bagus, merekayasa perkara. Nah, saya sangat setuju dengan Pak Komarudin tadi, bahwa ini dijadikan momentum bila perlu museum dan sebagainya agar jenderal-jenderal itu berpikir. Jangan gampang percaya dengan laporan istri ataupun laporan anak buah. Yang berikut lagi, aturan-aturan dibuat itu yang membumi. Ya. Misalnya aturan kode etik. Ada di situ berbunyi bahwa atasan tidak boleh memberikan perintah yang berlawanan dengan hukum. Yes, saya setuju. Karena atasan pasti pinter ya. Tetapi bawahan tidak boleh melakukan perintah atasan yang bertentangan dengan hukum. Itu bunyinya begitu. Ada ya? Iya. Dan katanya bawahan juga harus melaporkan apabila ada ada perintah yang salah. Iya, Tapi pertanyaan. praktiknya bisa gak itu, Pak? Pertanyaan saya, Barada itu pangkat yang paling rendah di muka bumi. Bandingkan dengan Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 2 saja menginjak-injak aturan itu. Contohnya Yosua, bukan Sambo, dia perintahkan si Baradae menembak Joshua. Ini Bintang 2 dan dia adalah yang menjaga peraturan itu. Jadi hakim sangat tepat pertimbangannya. Boro-boro Barada yang paling bawah, wong Jenderal Bintang 2 saja yang nginjak aturan itu. Oke. Bang Jamin, saya ingin tanya, adakah perubahan yang harus dilakukan secara hukum ya, supaya melahirkan aturan atau pengawasan yang lebih ketat soal supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam institusi apapun? Kita awalnya sudah baik ya, kita memisahkan militer dengan kepolisian. Artinya kita ingin polisi yang humanis. Apa yang dimaksud dengan humanis? Tidak melakukan perbuatan seperti garis komando. Jadi pengadilannya juga kalau polisi bersalah di pengadilan sipil, bukan pengadilan militer. Itu awalnya. Tetapi realitanya pangkat-pangkat, jenderal dan segala macam itu semua kepangkatannya mirip dengan militer. Sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana kekuasaan atasan kepada bawahan dilakukan. Lalu terkait dengan pendidikan kepolisian. Itu juga
sama saja seperti militer juga begitu. Nah ini harusnya nggak begitu ya. Mereka harus banyak kurikulumnya itu terkait dengan kesipilan mereka, kehumanisan mereka, bukan kemiliteran mereka. Jadi kalau yang saya dengar hampir sekitar 60% itu mereka pendidikan itu harus taat kepada pimpinan, Doktrinnya seperti itu. Senior dan mayoritas senior dan junior itu diperlakukan. Jadi sampai mereka pun sampai tamat, mereka takut sekali sama senior. Nah ini yang kita selalu katakan, harus humanis, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pengawasan eksternal kita kurang. Eksternal. Contohnya Kompolnas. Saya dulu Kompolnas itu independen. Sekarang walaupun di bawah Pak Mahfud, harusnya lebih bisa lagi untuk mengawasi. Tapi gimana? Bagian dari pemerintah juga ketuanya. Harusnya itu ada independensi kepada pengawasan itu. Sehingga apapun yang dilakukan Kompolnas, rekomendasi Kapolri harus didengar. Nah ini harus diperhatikan bagaimana eksternal ini bisa lebih diperkuat lagi Kompolnas. Saya berharap sih sebenarnya ketua Kompolnas itu udahlah, jangan lagi ada di pemerintahan, di luarlah pemerintahan. Jadi check and balances-nya jelas. Begitu ya. Nah, yang ketiga, aturan terkait dengan pimpinan yang memberikan perintah yang salah kepada bawahannya. Itu harusnya diberikan hukuman yang lebih besar dibandingkan dengan bawahannya yang salah melakukan perbuatan. Baik secara etik, ya kalau pidana kan tentu kita sudah atur. Tapi yang penting dalam kode etik. Nah, jadi itu yang paling penting diperhatikan. Eksternal, internal, dan pendidikan. Itu suatu hal yang holistik yang harus dikerjakan. Terakhir Pak Samuel. Pak Samuel masih punya satu putra yang merupakan anggota Polri. Tentu kita tidak pernah mengharapkan ini terjadi pada siapapun. Pak Samuel, pesan terakhir, catatan terakhir Bapak untuk institusi supaya tidak ada Yosua-Yosua berikutnya. Yang pertama tentang anak kita Mahareja Rizky dengan almarhum Joshua. Begitu mereka masuk jadi anggota polisi, pesan kami berdua dengan istri saya itu hanya sedikit. Pesan kami, Bang Joshua, semasa hidupnya ini, kamu sekarang sudah polisi. Jangan ambil yang bukan hakmu. Cuman itu pesan kami. Begitu juga sama Reza. Jangan ambil yang bukan hakmu. Dan sama Reza sekarang ada tambahan. Sekarang sudah kamu lihat peristiwa sama abangmu. Jangan asal mematuhi perintah atasan. Saring dulu di pikiranmu. Benar, lakukan. Tidak benar, boleh menyanggah. Laporkan. Itulah pesan kami. Dan kami sangat berharap kepada, apalagi pada anak-anak muda sekarang yang menjadi anggota polisi. Himbauan saya selaku yang orang tua almarhum Joshua. Boleh mematuhi peraturan atasan. Tapi kita pikir dulu apa tujuan perintah itu. Kalau memang benar, lakukan. Kalau memang salah, jangan lakukan. Dan jangan ambil yang bukan hakmu dan jangan turuti yang bukan sepantasnya kamu lakukan. Baik, terima kasih Pak Samuel, kita berikan tepuk tangan. Sekali lagi kita doakan yang terbaik untuk keluarga Bapak Samuel Huta Barat dan juga Ibu Rosti Simanjuntak. Bolehlah Tuhan berikan penghiburan kepada keluarga Bapak dan tetap semangat untuk keluarga Bapak dan juga Ibu Rosti. Kami mengucapkan terima kasih telah hadir bersama kami di Kontroversi pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan pemirsa, kami akan jeda. Nanti akan ada dua narasumber lain yang juga ikut bergabung dalam diskusi kita pada Kontroversi pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Dipersembahkan oleh
Khusus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kembali lagi di kontroversi pemirsa dalam tema tumpukan catatan usai putusan. Sudah bergabung dua narasumber. Ada Zena Dinda DVK, penasehat hukum dari Ricky Rizal. Kita berikan tepuk tangan. Dan juga Rory Sagala yang mewakili Bang Roni Talapesi sebagai penasihat hukum dari Richard Eliezer. Bang Rory, selamat malam. Oke, sebelum saya ke PH, saya ke Pak Maru dulu. Pak Maru, tidak semuanya puas sebagai mantan hakim ya. Tidak semuanya puas dengan vonis yang telah dijatuhkan. Termasuk Mbak Zena di sini tidak puas. Ada juga yang mengatakan Richard Eliezer kok 1,5 tahun terlalu ringan. Menurut Anda bagaimana vonis 5 terdakwa yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Hakim Ketua Pak Wahyu Iman Santoso? Ya, saya kira kalau masalah disparitas pidana itu secara universal dikeluhkan di mana-mana itu. Tetapi kalau kita lihat hakim itu juga mendapat pendidikan khusus di dalam, saya kurang tahu pada saat-saat terakhir ini. Kalau kita dulu zaman Adian Doyo ada yang disebutkan pedoman pemidanaan dengan mana seluruh skala nilai-nilai yang memberatkan, yang meringankan, apakah terdakwa melakukan sesuatu yang katakanlah against humanity, itu termasuk hal-hal yang dipertimbangkan yang kadang-kadang tidak semua, apalagi kalau sorry to say ya, misalnya kalau kita berada di dalam posisi yang subjektif dari seorang katakanlah terdakwa itu memiliki cara melihat yang berbeda dengan seorang yang melihat dari sudut korban. Tetapi hakim akan berada di posisi tengah itu sehingga dia akan melihat seluruh aspek itu. Kalau ada disparitas itu tentu ada argumen yang bisa diajukan dan itu tentu bisa diuji dengan apa yang dikatakan sentencing guidance itu yang dia dibuat semacam matrix. Jadi kalau pendidikan hakim dikatakanlah di Judicial College di Amerika untuk state judiciary atau juga di Judicial College di Filipina, itu merupakan suatu hal yang mencoba mengantisipasi misalnya ketidakpuasan tentang disparitas. Oleh karena itu kalau dalam soal ini saya kira wajar saja, tetapi harus ada keberanian kita untuk melihat di mana sebenarnya posisi kita sebagai seorang terdakwa atau penasihat hukum dalam detail-detail itu yang mungkin tidak dilihatnya atau dia dari sisi subjektif tapi hakim melihatnya. Jadi itu saya kira alamiah saja. Pak Maru, tapi ini kan beda banget dengan tuntutan jaksa. Apakah ini membuktikan dalam tanda kutip kegagalan dari jaksanya? Saya kira kalau kita mengikuti apa yang dikatakan jaksa itu adalah ain on the bar, tidak satu dan tidak terpisah, maka semua tuntutan itu ada kontrolnya pada pimpinan, ya kan? Itu yang disemakan rencana tuntutan harus disetujui oleh pimpinan. Dan kalau gitu ada relasi kuasa juga dong Pak di kejaksaan. Oh, itu saya tidak menyebutkan demikian, tapi ada kontrol dari pimpinan. Padahal yang nyidangin kan jaksa. Itulah protap yang mereka yang mungkin momentum ini juga membutuhkan satu reformasi, bukan hanya kepolisian. Tadi dalam soal pendidikan yang my loyalty goes to the state, to the country.
bukan kepada person. Itu yang 1,5 tahun buat Richard Eliezer, jaksa bilang tidak banding. Itu gimana Pak Maru? Diterima Ya, begitu aja? Tentu ada beberapa hal yang di luar pemikiran kita yang terjadi behind the curtain kan. Tetapi kalau rumus kejaksaan kalau di bawah 2/3 biasanya banding. Tetapi sekarang itu tidak. Itu harus ditanya kepada kejaksaan. Tentu itu kebijakan. Tapi rumus 2/3 polisi. itu sebetulnya masih wajib atau pilihan? Kalau di kejaksaan itu semacam wajib, tetapi kalau kasus ini adalah special case barangkali. Sebab ini kasus yang luar biasa, yang mengungkap semua kelemahan kita dalam penegakan hukum, tapi momennya sekarang reformasinya bagaimana? Berarti Pak Maru, kejaksaan harus hati-hati lain kali dalam buat tuntutan? Iya. Ya saya kira itulah, kalau di sini orang yang duduk di kursi di atas dengan orang yang sidang, kalau saya tidak salah mendengar ada jaksa yang menangis membacakan itu kan, tentu karena dia melihat berbeda apa yang terjadi faktanya dengan apa yang dipahami oleh pimpinan, sehingga tuntutan yang diperintahkan sekian itu against dia punya kesadaran. Kalau gitu relasi kuasa ada di mana-mana ya Pak? Di mana-mana ada. Oke, Mbak Zena. Banding ini untuk Ricky Rizal sudah resmi, Mbak Zena? Resmi. Kenapa? Karena Ricky maupun keluarga Ricky pun juga merasa tidak ada keadilan untuk Ricky di sini. Orang yang sudah menolak tidak mendapat keadilan. Dan pertimbangan-pertimbangan hakim, ya kami menghargai putusan hakim. Mungkin hakim mempunyai pandangan lain. Tapi tentu dari tim PH, keluarga dan Ricky Rizal juga mempunyai pandangan lain juga Mbak. Di sini terlihat tidak ada sama sekali keadilan untuk orang yang sudah berani menolak seorang jenderal. Dan mungkin satu, tadi saya baru ingat ini. Ada pesan dari keluarganya Ricky Rizal, dari ibundanya Ricky Rizal dan Ricky Rizal sendiri. Karena kan hari ini memang tadinya bertemu, ada ibunda dan ayahnya Brigadir Joshua. Keluarga Ricky Rizal, terutama Ricky Rizal maupun ibundanya Ricky Rizal mengucapkan permohonan maaf yang begitu besar terhadap keluarganya, ibunda maupun ayahnya ya, maupun keluarga besar Huta Barat maupun keluarga besar Simanjuntak. Permohonan maaf atas mungkin karena Ricky Rizal tidak bisa berbuat apa-apa saat itu karena ketakutan yang begitu besar terhadap atasannya. Oke, saya ingin kembali ke Pak Susno nih sekarang. Pak Susno, kan tadi Mbak Zena bilang Ricky itu sebetulnya berani loh menolak perintah Sambo. Tapi kalau menurut hakim Ricky itu bukan berani menolak perintah Sambo. Dia tidak mau melakukan penembakannya, tapi dibilang ikut menghendaki pembunuhan itu. Yang tidak berani adalah menolak, tidak beraninya untuk menembak langsung, tapi bukan berarti tidak menghendaki pembunuhan Yosua. Menurut Anda? Kita bisa lihat dari putusan hakim kan. Di situ di bab tentang telah terbukti dan sebagainya, hakim mengatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan keterangan saksi, fakta-fakta dan lain-lain. Nah ini berarti hakim sudah berpendapat seyakin-yakinnya bahwa itu terbukti. Tinggal nanti di dalam hal-hal yang memberatkan. Apa yang memberatkan sehingga dia dari ancaman dari tuntutan 8 kok naik jadi berapa belas? 13. Dibandingkan dengan hal-hal yang meringankan. Misalnya, adakah dia berbelit-belit, adakah apa. Nah, di situ saja pertimbangan hakim. Bang Kamar, Ricky banding, gimana menurut Abang? Itu kerugian bagi dia. Karena dengan dia banding, maka dia akan mengantongi nanti pidana seumur hidup. Karena saya bisa jadi pidana seumur hidup? Karena saya sudah melaporkan dia tadi malam, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dengan TPPU. Kalau saran saya lebih bagus dicabut bandingnya. Karena kenapa? Karena sudah nyata terbukti, saya sudah kantongi ininya, bukti-buktinya saya sudah ambil dari Bank BNI. Dia bilang itu uangnya si PC, tak ada transfer si PC 1 rupiah pun. Dia bilang itu uangnya Perdi Sambo, tak ada juga transfernya. Yang lucu malah di rekening ini itu karena ada isu berkembang di masyarakat, uang itu 100 triliun kurang 1 rupiah yang disebut dengan 99 sampai 14 kali 9 itu, ada yang transfer 1 rupiah supaya jadi 100 miliar padahal itu kode blokir. Kebetulan ada di mobil sekarang, kalau mau lihat ada di mobil saya sekarang, sudah saya ambil transaksinya, pernyataan transaksinya atau billing statementnya.
Tak ada uang PC di situ, tak ada uang Perdi Sambo, tak ada uang Ricky Rizal. Lalu bagaimana nih Ricky Rizal katanya tidak mau memburu tapi mau mencuri dan Tambah menggunakan media bank itu TPPU gitu loh. Mbak Zena tambah lagi ya, ada tuduhan mencuri. Kalau Jadi, saran saya cabut deh. sarannya dicabut, tanggapannya nanti boleh dijawab nanti ya. Saya oleh akan Mbak Zena. bersurat kepada Majelis Hakim Tinggi. Oke, kita harus headline dulu. Bang Kamarudin, kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh Mbak Zena, kalau saran dari Bang Kamarudin udah cabut aja bandingnya Ricky. Kalau enggak nanti lebih berat loh, bisa jadi seumur hidup katanya. Ya mungkin itu pandangannya Pak Kamarudin, mungkin dari kita berbeda. Sebenarnya keluarga itu sebenarnya udah patah semangat. Apalagi ibunya Mas Ricky yang memang sudah sakit-sakitan, nangis terus setiap hari. Terenyuh saya mendengar saat keluarga mengatakan kepada saya, Mbak, apakah masih ada keadilan untuk Ricky Rizal? Apakah masih ada keadilan untuk anak saya? Itu jujur saya menangis waktu itu. Makanya saya bilang, baik, kita upayakan sebisa kita. Kita sampaikan apa yang Ricky tahu, Ricky Rizal alami. Mungkin kalau misalnya tadi Pak Kamarudin menyatakan sudah melaporkan Ricky Rizal terkait yang transferan. Ricky Rizal waktu di persidangan selalu mengatakan ya memang dia yang mentransferkan. Tapi itu kan atas yang komunikasi antara Ricky Rizal dan Putri Chandrawati. Dan memang Ricky Rizal dan Joshua ini kan seperti yang kata ajudan waktu sebagai saksi, memang Ricky Rizal itu sebagai karungga, kepala rumah yang mengurus keuangan lah rumah tangga ini Magelang, Joshua keuangan rumah tangga di Jakarta dipercayakan. Namun di sini memang saat itu Ricky Rizal mentransferkan itu memang karena artinya tidak ada Joshua, artinya Ricky Rizal yang harus mengurus yang ada di Jakarta. Karena memang saat itu setelah peristiwa itu dia tidak dibolehkan untuk kembali ke Magelang kan. Karena memang harus sebagai saksi dihadirkan terus sebagai saksi, makanya ada di Saguling. Terkait barang-barang yang seperti Pak Kamarudin bilang HP, emas, laptop, semuanya itu sebenarnya Ricky Rizal tidak tahu. Karena Ricky Rizal itu dijadikan tersangka tanggal 7 Agustus. Dan kemarin sebagai saksi dari bank itu menyatakan tanggal 12 Agustus saja sudah ada transferan lagi yang dilakukan. Namun itu bukan dari Ricky Rizal. Artinya semua alat komunikasi yang untuk menggunakan m-banking atau apapun itu bukan dikuasain oleh Ricky Rizal lagi. Jadi kalau sekarang ada laporan lagi soal pencurian itu, hadapi lagi aja? Itu hak-haknya sebagai dari orang tua, dari PH-nya yang mewakili, itu haknya. Tapi Ricky Rizal bisa membuktikan itu. Oke, Pak Maru, dari orang tua Ricky bertanya, masih adakah keadilan buat Ricky? Kok yang satu mereka mengklaim berani menolak perintah Sambo untuk menembak Yosua, yang satu mematuhi perintah untuk menembak Yosua, tapi ini 13 tahun, yang satunya 1,5 tahun. Ya, saya kira kalau kita melihat itu secara individual, berdiri sendiri peristiwa itu, tampaknya seperti itu. Tetapi itu ada kaitan dengan seluruh peristiwa-peristiwa lain. Kalau soal tidak berani itu soal nyali saja. Tetapi rumus atau definisi daripada kesengajaan dalam perbuatan itu secara sederhana kan sudah kita dengar selalu itu. Willing and waiting. Betul. Menghendaki dan mengetahui. Jadi kalau dia sudah tetap berada di situ seperti kemarin kita katakan dari awal sampai akhir. Nah ini memang reformasi dalam pendidikan kultur kepolisian harus juga dilakukan, Pak. Bahwa my loyalty goes to my country, bukan kepada person. Kalau Anda bayangkan waktu Trump, sesudah peristiwa 6 Januari, sesudah pemilu kerusuhan di Capitol City, dia memerintahkan supaya supir membawa mobil ke Capitol, di mana kerusuhan itu terjadi. Tapi ajudan, yaitu anggota CIA mengatakan, sorry sir, kita harus kembali kepada Gedung Putih. Kita harus kembali. Trump memaksa, dia tidak bisa. Jadi loyaltinya bukan kepada Trump. Demikian juga ketika kesaksian dari sekretaris yang menyatakan itu di panitia 6 Januari, dia mengatakan, Mayo loyalty bukan kepada Trump, tetapi my country. Berarti begini, dia bukan ke Sambo. Ya, berarti begini. Kalau versi Ricky kan dia berani menolak perintah.
Mbak, Tapi itu Sylvia, berani itu menolak perlu perintah atau tidak punya nyali punya nyali. untuk menembak. Inilah, itu beda itu, Mbak Zena. inilah kalau misalkan konotasinya dibilang bahwa dia hanya menolak menembak, tidak menolak untuk membackup atau amankan. Padahal psikologi forensik itu kemarin sudah yang asesmen waktu pemeriksaan Ricky juga ya, menyatakan bahwa Ricky itu tidak mempunyai sifat yang agresivitas. Dia itu bisa menolak seseorang tanpa menyakiti hati seseorang. Apalagi, Pak Suto. apalagi keadaan Ferdy Sambo saat itu sedang emosi, menangis. Menurut saya seorang Bribka berani menolak aja sudah luar biasa. Oke. Dan ketakutan Saya dia, sependapat dengan dia. ketakutan dia terhadap Ferdy Tetapi ya, Sambo. persoalannya dia diperintahkan menembak di situ. Oh, saya tidak berani. Oke, berarti dia sudah tahu saat itu juga akan ada pembunuhan. Iya. Nah, kejadian tanggal 8 Juli baru terungkap setelah 17 Agustus karena Eliezer yang berani ngomong. Padahal Ricky Rizal tahu. Dan Ricky Rizal akunya nggak tahu Pak kalau Sambo mau menembak. itulah kebohongan Taunya inilah yang cuma memberatkan. klarifikasi. Iya, kebohongan inilah yang memberatkan dia. Apakah wajar dia minta keadilan terhadap Itu ini? mungkin Menurut Bapak asumsi tidak wajar? Bapak kebohongan. Tidak Sangat perlu lagi minta wajar. keadilan. Saya sangat sependapat dengan pertimbangan hakim yang hakim berikan. Saya selaku anggota Polri ya, walaupun sudah pensiun, saya bertanya, kenapa si Ricky Rizal yang tahu persis peristiwa itu, dia menolak dan tahu rencananya dan melihat terjadinya pembunuhan itu. Ngakunya nggak ngeliat Pak. Lah, tapi dia tahu ada pembunuhan di situ dan dia sudah diperintah. Nggak ngeliat ada penembakan bukan? Iya. Versi Ricky melihat. Iya. Apa nih waktu skenario apa Pada yang... melihat penembakan Yosua. Itu Taruhlah- ruangan kecil itu ruangan. Ini beda nih. Taruhlah nggak kalau- ngelihat, Mbak. kalau Misalnya dia tidak skenario- terlihat, tapi dia sudah pernah diperintahkan nembak. Sama-sama. Terjadi peristiwa Pertanyaan. itu. Berarti ada penembakan. Kenapa dia berbohong? Nah, itu. Boleh Bang Rory. Sama-sama, Richard dan Ricky Rizal waktu itu berbohong saat skenario. Ricky Rizal hanya bilang, itu kan atas perintah Ferdy Sambo ya, waktu di Provos itu lantai 3. Kamu hanya bilang mendengar ibu teriak, tolong. Terus masuk, Ya, kalau dia melihat buka Joshua itu duluan sebelum- yang menembak. Hanya sebelum- itu. Tapi setelah ini, sebelum kalau Eliezer, misalkan dibilang... Ricky Richard melihat Eliezer menembak. Bukan, Joshua yang nembak duluan ke Eliezer, itu yang Itu yang skenario. pada tembak-menembak. Itu yang skenario yang disampaikan di Provos di lantai 3 ya. Rizal itu diperintah atau ditanya? Ditanyakan, makanya saya ngomong, ini ditanyakan, Ini bukan diperintah. Ricky Rizal dan Ferdy Sambo ini berkesesuaian bahwa tidak diperintah tapi ditanya. Ditanyakan, pertanyaan. Berbeda sekali. Sebenarnya Mbak, esensinya bukan di situ. Kalau masih berskenario siapa yang menembak, siapa yang tidak menembak, tidak akan ada Tidak solusi. akan. Esensinya adalah sebelum saya menjadi kuasa hukum, saya sudah tahu itu peristiwa tembak menembak. Itu dulu yang pertama. Maka saya tuliskan di Penembakan. Facebook. Penembakan. Penembakan. Bukan tembak-menembak. Artinya saya sudah tahu itu pembunuhan terencana maksudnya. Saya oke. sudah tahu pembunuhan terencana. Yang saya inginkan dari yang berlima ini adalah bahkan termasuk yang belum jadi tersangka sekarang kan saya kejar terus. Yang menyalakan petasan dan sebagainya itu tukang somai, tukang ojek itu semua itu adalah ajudannya beliau. Saya cuma minta pertama akui. Yang kedua sesali. Yang ketiga minta maaf. Saya cuma tawarkan 3 talenta. Kenapa ini Ricky Rizal tidak mau mengambil yang 3 ini? Ya Mbak, Yang- kalau dia ambil Ricky Rizal sebagai selalu meminta justice kolaborator, Iya. maka dia yang akan bebas. Saya garansi diampuni. Iya. Oh, Artinya Kemarin udah kita bahas juga ini. 1 bulan lebih dia tidak mau mengampuni jadi Ricky Rizal JC. lebih mudah daripada mengampuni Barada Richard Eliezer. Yes. Karena eksekutornya adalah Iya. Barada Richard Eliezer. Iya. Richard Eliezer. Saya penganut kejujuran. jadi Iya. salah, Karena saya salah suka kalau Ricky tidak mau jadi karena saya JC. suka dengan Bebas lagu dia kalau dia saya suka dengan lagu kejujuran, keikhlasan itu yang Iya. utama. Strategi pemberantasan Jadi salah. artinya andai kata Ricky Rizal mau Jadi mengambil JC, 3 talenta itu, bebas dia. saya bebaskan dia dan saya minta keluarga mengampuni. Iya. Tetapi kenapa yang kita ampuni eksekutornya? Karena dia mengambil talenta itu semua. Dia ambil. Padahal komitmen. peluang buat Ricky diampuni, Wah, peluang ada. buat Ricky menjadi Terbuka. JC itu lebih terbuka Jauh. daripada Richard Ini yang Eliezer. pertama, kalau misalkan masalah JC, saya kan masuk saat rekonstruksi, baru masuk. Sebelumnya kan PH dari Sambo. Di situ kami selalu pesan dari keluarganya Mas Ricky, JC, LPSK, permohonan LPSK. Saya tekankan terus sama Mas Ricky. Mas Ricky bilang, Mbak, saya waktu jujur itu kan memang penyidik ngomong.
Udah kamu jujur aja. Kata Richard, Ferdy Sambo yang nembak semua. Itu kata penyidik saat itu. Habis itu dia ditemukan oleh keluarganya. Nangis-nangislah di situ. Dia disuruh ngaji Al-Quran. Baru di situ dia jujur. Itu yang pertama. Kedua, dia ngomong, saya jujur bukan karena saya takut sekarang. Karena saya melihat orang tua saya, keluarga saya menghampiri saya, membukakan mata hati saya bahwa saya tidak perlu ikut skenario, saya tidak perlu takut karena ada keluarga yang support. Makanya saya berkali-kali, Pak, menawarkan LPSK itu Kalau karena memang pesan sudah dari berani keluarga. jujur, kenapa tidak sekalian jadi JC? Itu aja pertanyaannya. Dia ngomong, saya jujur tidak perlu LPSK karena saya jujur, saya tidak takut. Oke. Saya tidak ada Kita lihat tekanan. bedanya kalau sama Richard Eliezer yang jujur dan ada LPSK, Bang Rory. Iya, tentu kalau dibilang Ricky Rizal jujur ya faktanya ya. Kalau kita lihat pertimbangan dari majelis hakim, justru kan bukan hanya pertimbangan saat diperiksa sebagai saksi. Bahkan sampai diingatkan gitu kan. Iya. Keterangan saudara ini tidak masuk akal, makanya diingatkan kan saudara apakah punya istri, punya anak, itu sudah coba diingatkan agar memberi keterangan yang jujur. Tapi kalau menurut penasihat hukumnya itu sudah jujur, faktanya menurut kesimpulan majelis hakim itu tidak seperti itu. Sedangkan berbeda dengan Richard Eliezer, bahkan yang menarik dibilang oleh majelis dalam pertimbangannya, karena kontribusi dari Richard Eliezer, keterangan dia itu melengkapi alat bukti yang tersisa. Artinya apa? Kan karena alat buktinya ini kan ada yang dirusak dan dihilangkan. Jadi bukti yang tersisa itu karena keterangan Eliezer jadi terungkap perkara ini. Nah itu saya rasa sangat berbeda sekali ya. Kemudian juga kalau dibilang Ricky Rizal berani menolak perintah, kondisinya sangat berbeda ya. Pertama, fakta persidangan ketika kami tanya kepada Ricky Rizal, dia itu tidak diperintah, bahkan tidak ada dibentak seperti Richard Eliezer. Dia ditanya. Kemudian Ricky Rizal itu setahu saya sudah ikut dengan Ferdy Sambo sejak Ferdy Sambo masih jadi Kapolres di Brebes kalau nggak salah ya. 2013. Oke, kemudian dia juga paling senior di sana. Kemudian latar belakangnya juga berbeda. Kuat Ma'ruf yang paling senior. Oh, maksudnya yang anggota. Oh, kalau anggota. Kemudian latar belakang antara Richard dengan Ricky Rizal juga berbeda. Yang satu lantas ya pengabdian, kemudian Richard itu dari Brimob ya, paramiliter. Jadi saya rasa suasana kebatinan yang dialami oleh Richard dengan Ricky itu sangat berbeda. Tetapi kan kita lihat pada akhirnya siapa yang mau berbalik meninggalkan skenario jahat tersebut. Oke, dan Baik, Mbak Silpi. Bang Kamarudin, Ini di hadapan. boleh kita kasih kesempatan buat Kamarudin untuk menjawab, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, Oke, Bang Kamarudin iya. ya. Masih ada satu segmen lagi, Bang Saya mau Jamin kasih Giting dia juga nanti silakan tantangan lagi. dikomentari. Kalau memang saya cabut laporannya kalau memang benar dia mau jujur. Mau ditantang untuk jujur. kasih kesempatan kedua, maksudnya untuk jujur ya. Untuk jujur. Mau Kalau atau benar-benar tidak, mau jujur. kita akan jawab nanti usai jeda. Dipersembahkan oleh Pemirsa, tampaknya masih ada kelanjutan. Setelah vonis yang dijatuhkan hakim, Bang Kamarudin kembali melaporkan dugaan pencurian dengan kekerasan dan juga pencucian uang. Dan tindak pidana pencucian uang. Tadi mau nantang apa ke Mbak Zena? Saya mau nantang mereka ini, maksudnya kliennya yang 4 orang. Kalau dia mau hidup jujur. Kliennya yang 4 orang siapa? Yang kan ada 4 Karena orang klien itu kan. saya cuma Klien Ricky kan Rizal, satu. Pak. Ada terdakwa 3 lagi toh. Betul. Nah, Makanya jadi bilang kalau dia mau klien jujur nih, mumpung baru saya lapor, saya komitmen mencabut. Pertama, kembalikan handphonenya 2 unit. Kembalikan laptopnya. Kembalikan jam tangannya, pin masnya, sama barang-barang berharga lainnya. Ada sama siapa sih, Mbak Zena? Artinya pernah dipakai oleh Ricky Rizal itu bertransaksi tanggal 11 Juli atau 3 hari atau 4 hari, 3 hari pas kematiannya. Oke, baik. Kemudian, satu lagi, kasih tahu siapa yang berperan tukang petasan, sehingga dibunyikan dulu petasan baru tembak ke dalam. Kasih tahu siapa yang berperan tukang some dan tukang ojek itu, Baik. yang mondar-mandir di situ. Oke. Karena rekaman CCTV-nya sejak awal sudah ada sama saya. Kalau itu diberitahu sama yang 4 orang ini, berarti mereka sudah meninggalkan jalan yang jahat. Saya akan pertimbangkan untuk mencabut itu, dan saya komitmen. Baik. Kalau dia sudah jujur, saya cabut laporan yang tadi malam. Gitu. Saya beri tantangan. Beri tantangan, silakan Mbak Zena. Ya. Dijawab tantangannya. Kalau misalkan disebutnya masalah transferan, itu kan sudah diakuin sama Ricky Rizal.
Sekali lagi saya ulang, 7 Agustus itu Ricky Rizal sudah jadi tersangka, sudah ditahan. HP semua diserahkan kepada Putri Chandrawati, HP yang M-bankingnya Ricky Rizal ya. Itu sudah diserahkan ke Putri, makanya waktu kemarin saksi bank itu menyatakan tanggal 12 Juli ada transferan Yang Agustus, saya minta HP-nya Joshua loh, bukan HP-nya Ricky Rizal. Ini makanya saya ulang bahas dulu dari awal, Pak. Makanya 12 Agustus ada transferan lagi. Artinya waktu Ricky Rizal jadi tersangka sudah tidak ada barang-barang apapun. Jadi Anda tidak tahu itu semua yang dituduhkan oleh Bang Kamarudin? Tapi dia mengakui yang transferan, itu yang pertama. Kalau kedua Pas masalah transfer dikasih barang-barang. kemana handphonenya? Dikasih ke Putri Chandrawati, kan di situ sudah dijelaskan waktu di persidangan, Pak. Jadi saya mau nagih ke Putri Silakan Chandrawati, bekerja sama Bang. dengan Putri, kembalikan ke saya. Saya berikan pengampunan untuk yang laporan tadi malam ya. Pak, maaf, kalau soal Putri Chandrawati itu sudah berbeda, sudah bertolak belakang nih kalau Ricky Rizal kita sama kasih Putri tepuk tangan Chandrawati. dulu dong. Soalnya kalau dibahas panjang nggak selesai ini. Jangan Pokoknya sampai kami dibilang satu tim lagi, Mbak. Karena ini udah jauh sekali. Oke, tapi pada kesempatan malam hari ini mungkin Bang Rory ini paling berbahagia. Karena tadi kejaksaan Jampidum langsung loh yang bilang bahwa tidak mengajukan banding untuk Richard Karena Eliezer. kami yang minta. Tolong dihargai keinginan masyarakat. Dan keluarga sudah memaafkan. Karena saya punya kepentingan yang lebih besar. Saya mau pembangunan hukum yang lebih baik ke depan. Bahwa kejujuran harus dihormati. Nah, gitu adalah permintaan dari Bang Kamarudin ya. 1,5 tahun berarti itu sudah bisa dibilang inkrah ya. Inkrah kalau untuk Richard Eliezer. Kalau tidak ada yang mengajukan banding dan termasuk si terdakwa sendiri tidak mengajukan banding, berarti sudah pasti nggak banding, Bang. Mereka kalau banding kan konyol. Tidak inkrah, sudah pasti tidak banding. Siapa tahu minta 6 bulan atau minta tidak banding. Bang Rory, saya ingin tahu pendapat Anda ketika Jampidum itu kelihatan berbeda banget gak sih pada saat ngomongin tuntutan sama sekarang? Ya artinya kan dia bisa ini ya, bisa melihat kan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat kan. Ketika sidang vonis kemarin kita bisa lihat Mbak ya, itu bagaimana banyak sekali ya yang mendukung dan mengapresiasi. Bahkan Pak Mahfud MD ya, ketika menyaksikan vonis tersebut dia tepuk tangan, artinya kan itu apresiasi terhadap vonis tersebut. Ya kalau tetap banding kan agak aneh. Artinya kalau dengan dia tidak banding itu sudah sangat tepat menurut kami, dan kami ya mengapresiasi lah langkah dari kejaksaan dalam hal ini Jampidum untuk tidak banding. Karena kami pun lebih awal menyatakan untuk menerima putusan tersebut. Baik. Oke, kita kasih tepuk tangan. Berarti hitung-hitungannya berapa bulan lagi Richard Eliezer? Secara pastinya belum ini ya, tapi mungkin mudah-mudahan dalam 3 atau 4 bulan. Ya, 3 atau 4 bulan, ya, udah bebas. Ya. Baik, Pak Maru, banyak yang memuji Majelis Hakim PN Selatan. Anda melihat ini adalah memang karena dukungan publik atau tekanan publik, atau ini adalah upaya untuk mengembalikan Majelis Hakim melihat ini adalah momen untuk bisa memulihkan citra peradilan kita setelah terjerat beberapa kasus. Anda melihatnya yang mana? Ya, saya kira sebelum sampai ke situ, saya kira momentum ini sangat bagus bagi bangsa dan negara kita, terutama sekali karena ada seorang guru besar dari Kansas University menuliskan lama itu bahwa sistem hukum dan peradilan Indonesia tidak bisa dipercaya, bahkan bisa dipercaya kalau membela koruptor. Tetapi ternyata penegakan hukum yang selalu kita keluhkan hanya tajam ke bawah ke atas, tidak. Peristiwa ini sebenarnya membuktikan sebaliknya. Tak hanya saja di sini peran presiden sebagai kepala eksekutif yang harus lebih tegas lagi, karena penegakan hukum itu ada di bidang eksekutif. Kecuali peradilan dia tidak bisa intervensi. Nah, saya melihat sekarang juga dari sudut peradilan dia agaknya sedikit mendapat angin segar lah. Karena hakim kelihatan bukan dia ditekan, tetapi dia mengamati apa yang disebutkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi bukan karena tekanan masyarakat ya. Tetapi juga reformasi bagi kepolisian seperti saya katakan tadi, yang sudah disebut Mas Jamin Ginting. Bagaimana pendidikan hukum, karena dia sejak terpisah di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar, dia adalah sebagai keamanan ketertiban masyarakat dan sebagai penegak hukum. Pendidikannya porsinya harus ke hukum, di mana dia doktrinnya harus berbeda, tidak lagi hanya siap saja, tetapi seperti saya katakan tadi, kalau ada perintah yang salah, dia juga harus bisa melaporkan. Kita tepuk tangan untuk Pak Maru.
Bisakah itu terjadi, Pak Susno, reformasi kepolisian terutama sikap relasi kuasa supaya polisi tidak hanya siap, tapi juga bisa menganalisa perintah Insya itu? Allah sekarang ini di bawah kepemimpinan Kapolri sekarang dan di bawah senior-senior yang lain dan di bawah tekanan publik, polisi sudah mulai berubah. Tetapi polisi ini jumlahnya 470.000. Nah, terkait dengan pendidikan hukum, hampir semua polisi itu SH, MH, apalagi di atas MH itu. Nah, doktor, mungkin S-lilin segala macam. Soal hukumnya cap jempol. Soal pengungkapan pelaku, jenazah di dalam karung yang nggak tahu membunuhnya saja terungkap sekarang. Teroris yang Prancis nggak bisa ngungkap, Indonesia bisa. Tinggal sekarang memperbaiki di sininya. Moralitas. Moralitas dan tadi merubah sistem loyalitas. Tapi ini kan tidak bisa dengan membalikkan tangan. Tapi insya Allah polisi kita akan menjadi polisi yang humanis. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Susno. Terakhir untuk Bang Jamin Ginting. Satu syaratnya Pak, asalkan rakyat Indonesia menyadari bahwa polisi itu miliknya. Baik. Ini peran yang sangat penting. Dan Kita polisi lihat itu harus mau diperbaiki. Iya. Jangan kalau mau diperbaiki dibilangnya penghinaan atau pencemaran gitu loh. Oke, ITE. Bang Jamin, Saya pelajaran komitmen memperbaiki paling polisi. berharga untuk penegakan hukum dan juga sistem peradilan kita ke depan dari kasus Yosua. Saya mau ada satu lagi ya, ini di luar konteks ini ya. Boleh dua Bang, boleh. Ya boleh dua. Pertama, saya khawatir tentang keselamatan Baradae setelah Kenapa? dia begini. Nanti dia kan kalau sudah diterima lagi kepolisian dan dia menjabat kepolisian, maka lepaslah pertanggungjawaban LPSK karena sudah dikembalikan. Nah, siapa lagi yang akan menjaga keselamatan? Ada, Elohim pasti jaga dia. Ya, selain Elohim kita Kenapa Anda percaya. perlu mengkhawatirkan keselamatan Eliezer Nah, kalau kembali ke tentu kepolisian? saya khawatirnya Pak Ferdi Sambo ini masih mempunyai kekuatan-kekuatan untuk membalas rasa dendam, contohnya ya begitu. Kita mudah-mudahan tidak begitu. Jadi dengan lepasnya nanti dia dari LPSK, ini siapa yang akan menjamin setelah dia masuk ke kepolisian akan ada jaminan keselamatannya? Jadi itu. menurut Anda lebih baik tidak kembali ke kepolisian, cari karir Saya baru atau kira gimana? LPSK harus menjamin memberikan pekerjaan dan pengawasan kepada dia. Kalau di luar negeri itu kan memang seseorang yang disebut sebagai justice collaborator, identitasnya harusnya dihilangin, diganti dan dia dilindungi dan dikasih pekerjaan begitu. Jadi kata jamin itu kata yang menggelitik, yang ada itu menjamin ginting. Tapi kalau menjamin keselamatan, siapa sih yang bisa menjamin selain Elohim? Di Baris Krim Polri aja orang disiksa dipaksa makan tai. Sebentar. Tanggal 26 Agustus 2001. Lalu siapa yang mau menjamin? Oke. Di Baris Tapi Krim Pak Susno benar ya ada potensi bahaya itu untuk Richard Eliezer. Sedikit aja sebelum Bang Jamin. Saya justru khawatir dengan potensi berbahaya ada. Kalau dia di luar tidak jadi polisi. Tapi kalau dia jadi polisi apalagi BRIMOB, protek daripada Kod BRIMOB itu sangat kuat. Sedikit Bang Jamin terakhir untuk Anda. Ya, Closing jadi statement terakhir. Ya, itu artinya itu yang saya khawatirkan. Tapi kalau terkait dengan perkembangan hukum tadi, ini adalah landmark decision ya bagi penegakan hukum khususnya untuk GC, amicus curiae, dan juga bagi independensi hakim yang kita junjung sama-sama. Oke, baik. Tapi kalau melihat ini kita bisa patut optimis ya untuk perbaikan ke depannya ya. Ya. Oke, terima kasih Bang Jamin Ginting, Pak Susno, dan juga Pak Maru. Di sini ada Bang Rory, Bazena, dan juga Bang Kamarudin. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi. Kami akan terus mengawal berbagai kasus di negeri ini. Tetap saksikan kontroversi setiap hari Kamis pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.